Izin mulai. Sebelumnya makasih banyak teman-teman yang udah mau join di siang hari Minggu yang panas ini dan waktunya bawa siang juga. Jadi hari ini kita akan melanjutkan soal kardiovaskuler yang kemarin udah kita pelajari bersama. Nah, untuk ini relatif lebih dikit, as you can see cuma 36 slide. Kemarin kan kayak berapa ya? 60 atau 80-an slide itu. Jadi insya Allah nggak akan lama. Dan di akhir bakal ada sedikit tebak-tebakan untuk nge-review beberapa hal yang udah kita pelajari sama di file kardiovaskular ini. Langsung aja aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, file kardiovaskular 2 di sini kita akan bahas ada regulasi dari arterial pressure, kemudian ada microcirculation, special circulation, kemudian regulasi temperatur dan integrative functions of the CVS. Jadi ini kalau yang integrative function tuh lebih ke kita tinggal gabung-gabungin aja konsep-konsep yang udah kita pelajarin selama di VLCVS ini. Yang saja aku mulai. Yang pertama adalah regulation of arterial pressure. Nah, regulation of arterial pressure ini adalah kita mempelajari bagaimana kita meregulasi arterial pressure. Kenapa sih harus arterial pressure yang diregulasi gitu? Kenapa nggak yang lain? Misalnya, apa ya, venous pressure gitu atau apa? Nah, karena ternyata arterial pressure ini merupakan driving force untuk blood flow kita. Jadi, dia di sini yang berperan sangat penting dalam CVS kita itu. Nah, si arterial pressure ini harus di-maintain, levelnya itu harus dijaga sebesar 100 mm air, sebentar, milimeter air paksa. Kakak, dan oke. Nah, ini adalah sebuah set point-nya. Artinya, kalau misalnya PA atau arterial pressure itu kurang dari 100 mmHg, maka tubuh itu akan berusaha melakukan segala mekanisme untuk kembali ke 100 mmHg. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya lebih, maka akan dibalikin ke 100 mmHg. Itu artinya set point. Nah, di sini, basis dari regulasi itu sebenarnya ada dua sistem, baroreseptor sama RAS. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oh ya, sebelumnya, PA ini sebenarnya apa? PA itu secara Grafika ya. Jadi bisa dihitung dari cardiac output sama total peripheral resistance. Nah, tapi kedua variabel ini, CO sama TPR itu bukan sebuah, apa ya, bukan dua variabel yang independen. Dalam artian, kalau misalnya aku menaikkan TPR, aku menaikkan total peripheral resistance-nya itu 2 kali, bukan berarti uh, PA aku akan naik 2 kali. Arterial pressure-ku akan naik 2 kali. Karena pasti peningkatan TPR itu ada bukan kompensasi ya, diiringi dengan penurunan cardiac output. Kan nanti jantungnya makin susah memompa darah kan. Makanya mungkin kalau misalnya TPR-nya naik 2 kali, PA itu akan cenderung normal atau mungkin akan naik sedikit aja. Karena tadi TPR itu ibaratnya di perubahan TPR pasti itu akan diiringi oleh perubahan cardiac output. Dan sebaliknya juga. Itu. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, sistem yang pertama ini adalah sistem baroreseptor refleks. Baroreseptor, baro itu artinya tekanan ya. Reseptor berarti ya reseptor. Artinya dia adalah sensor yang mengubah adanya tekanan. Atau mungkin lebih bisa juga merubah, merubah, mengsensor adanya perubahan stretch gitu. Karena perubahan pressure itu kan juga perubahan stretch. Artinya kalau misalnya stretch itu maksudnya sel-sel sel pembuluh darah itu kan pasti kalau ada blood flow, kalau ada tekanan itu kan pasti dia akan terstretch. Makanya baroreseptor ini sebenarnya lebih ke mekaноreseptor yang mendeteksi adanya tekanan dan stretch itu. Nah, selain itu sebenarnya baroreseptor itu dia nggak cuman mendeteksi adanya tekanan atau stretch, tapi justru lebih sensitif terhadap adanya perubahan dari stretch atau pressure itu. Jadi kalau misalnya ada penurunan arterial pressure yang tiba-tiba, perubahan rapid change itulah yang menjadi stimulus paling sensitif bagi si baroreseptor. Nah, baroreseptor refleks ini sesuai refleks pasti ada arcus. Arcus tuh kayak apa ya? Lingkaran berlalu, bukan lingkaran berlalu ya, lingkaran jalannya sih baroreseptor refleks ini. Kita langsung lihat aja dari skemanya. Nah, dari skema ini di sini baroreseptor itu ada dua, sensornya ada dua. Sensor itu berfungsi untuk membawa informasi. Informasi yang di sini yang dibawa yang deteksi itu adalah berupa tadi stretch dan pressure atau lebih sensitif lagi terhadap perubahan perubahan dari
stretch dan pressure itu. Nah, di sini sensornya ada dua, ada carotid sinus baroreceptors sama aortic arc baroreceptors. Jadi, baroreceptor ini di tubuh letaknya ada dua, ada di carotid sinus sama di arcus aorta. Carotid sinus itu kan arteri karotika komunis, dia kan nanti pecah jadi karotid eksterna sama karotid interna. Nah, di bifurkasionya itu ada sih karotid sinus ini, tapi nggak bisa kita lihat secara anatomis ya. Jadi, uh, struktur faal ya mungkin, tapi bisa dilihat mungkin nanti secara histologis itu. Cuma kalau pas anatomis nggak ada. Terus habis itu aortic arc, di arcus aorta. Nah, kenapa sih letaknya harus di dua, dua tempat ini? Basically karena dua tempat itu adalah dua tempat yang paling dekat dari jantung gitu. Nah, jadi kalau misalnya eh, apa ya dari jantung tuh misalnya dari awal ya dari jantung ya ngepompa darahnya itu pressure-nya udah rendah volume rendah sehingga pressure rendah. Nah, itu tuh bisa deteksi lebih awal karena lokasinya dekat dengan jantung tuh. Bayangin kalau misalnya carotid sinus kalau baroreceptor itu letaknya di perifer gitu. Mungkin eh, tubuh kita akan sadar kalau ada kelainan tuh ya pas gak nantian gitu ketika darah itu udah sampai ke perifer itu. Sementara di sini biasanya dia sebagai early detection dan early warning system gitu. Nah, oke. Informasi yang dibawa oleh dua baroreseptor ini akan disalurkan melalui nervus yang berbeda. Kalau si carotid sinus tuh nervus 9. Nervus 9 adalah glossopharyngeal. Kalau nervus 10 di sini vagus. Jadi arcus aorta bawain informasinya, dua-duanya ya, membawa informasinya ke nucleus tractus solitarius. Ini adalah sebuah nukleus yang mengatur sistem kardiovaskuler yang ada di medula atau di brainstem. Nah, informasi yang udah dibawa itu nanti akan diproses. Kemudian tergantung di sini ya, di sini contohnya dia positif ada stimulasi ya, stimulasi ke cardiac decelerator. Berarti kemungkinan kondisi yang mendasari adanya stimulus cardiac decelerator itu adalah dia peningkatan arterial pressure yang kelebihan gitu. Karena apa? Karena kan kalau misalnya kelebihan pasti kita mau mengurangi kan. Nah, mengurangi makanya dengan menstimulasi si cardiac decelerator. Di sini cardiac decelerator akan menginhibisi sinoatrial node. Sinoatrial node akhirnya firing rate-nya jadi kurang gitu. Dan itu aksi sinergisnya akan dibantu juga dengan menginhibisi cardiac accelerator sama si vasoconstrictor. Nah, cardiac accelerator sama vasoconstrictor ini termasuk dalam sistem saraf simpatis. Jadi, dalam fungsi normal ya, fungsi normal nih, kita belum membicarakan ketika mereka ada inhibisi. Dalam fungsi normalnya, cardiac accelerator itu berfungsi untuk memberikan stimulasi terhadap sinoatrial node dan menstimulasi peningkatan kontraktilitas. Tuh. Sementara vasoconstrictor, sesuai namanya, dia adalah untuk vasoconstrict blood vessels, yaitu arterial dan vein. Nah, tadi kan goals kita akhirnya adalah untuk menurunkan arterial pressure gitu. Makanya sistem simpatis ini harus dihambat tuh. Akhirnya ketika ada accelerator dan vasoconstrictor dihambat, SA node-nya firing rate-nya turun, kontraktilitas jantungnya turun, terus arterial dan vein cenderung vasodilatasi gitu. Nah, konsep yang sama ini tinggal teman-teman aplikasiin ke gambar sebelahnya. Ini adalah exactly gambar kebalikannya gitu. Jadi, kalau tadi kan ini kondisi awalnya adalah PA-nya lebih dari normal. Kalau ini PA-nya kurang dari normal, kurang dari 100 mmHg gitu. Nah, di sini maka baru reseptor akan men-sense ini kok stretch-nya berkurang ya gitu. Akhirnya, nah, oh ya di sini juga perlu diingat bahwa firing rate dari baru reseptor itu ada polanya ya. Jadi ketika mereka nge-sense, mereka merasakan adanya penurunan stretch, maka firing rate dari si baroreseptor ke nervus-nervus pembawanya ini maka juga akan berkurang gitu. Karena firing rate-nya berkurang, akhirnya aktivitas parasimpatis ke jantung itu berkurang, akhirnya heart rate-nya naik, sementara simpatisnya aktif. Kalau simpatisnya aktif berarti apa? Heart rate naik, kontraktilitasnya naik, terus vasokonstriksi, akhirnya arteriolnya vasokonstriksi naik juga, meningkatkan total peripheral resistance. Kemudian, nah, access volume apa? Masih ingat nggak? Access volume itu adalah volume darah yang tertampung di vena. Karena vena vasokonstriksi, maka volumenya cenderung pindah ke stres gitu, kayak yang di bawah arteri. Kemudian venous return-nya akan meningkat, tuh kan. Karena ya stres volumenya, jadi berarti vena dulu kan, ada kan dari vena dulu terus baru ke arteri kan. Kalau stres volume berkurang, berarti stres volume nambah,
Terus venous return, volume darah yang balik ke jantung akan bertambah juga karena kardiak outputnya akan nambah. Pokoknya ibaratnya fungsi simpatis jantungnya mau bekerja keras gitu. Akhirnya arterial pressure itu kembali ke normal. Itu baru reseptor. Sekarang masuk sistem yang kedua yaitu RAS. RAS adalah renin angiotensin aldosteron system. Nah, ini sebenarnya sama, mereka nge-sense di sini contohnya ya, di sini contohnya adalah mereka nge-sense adanya penurunan arterial pressure. Penurunan arterial pressure berarti kan blood flow atau perfusi ya. Perfusi itu uh, perfusi blood flow, exactly the same. Perfusi itu blood flow ke organ. Perfusi ke renal kurang. Akhirnya renal tuh ngerasa, ini kok blood flow-nya kurang ya. Akhirnya dia mensekresi renin. Renin ini berfungsi untuk mengubah angiotensinogen, yaitu sebuah enzim, ya, enzim ya kalau nggak salah, atau protein gitu, yang masih inaktif gitu. Dia diproduksi oleh hepar. Nah, angiotensinogen ini nanti akan diubah oleh renin menjadi angiotensin satu, kemudian angiotensin satu akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE, yaitu angiotensin converting enzyme. Nah, di sini gambarnya dia diproduksi di mana sih? Di paru gitu. Nah, kemudian sudahlah aktif ini si angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini punya efek kemana-mana. Salah satunya adalah dia akan ke ginjal. Ke ginjal nanti dia akan meningkatkan sekresi dari hormon aldosteron, yang dimana hormon aldosteron itu bekerja untuk meningkatkan absorpsi dari sodium, sehingga kalau sodiumnya diabsorpsi, airnya juga akan diabsorpsi, sehingga HCF atau extracellular volume-nya fluid. Ini fluid ya, extracellular fluidnya akan naik sehingga blood volume juga akan meningkat. Blood volume meningkat, itu volume kan ibaratnya volume membawa pressure gitu. Jadi volumenya meningkat, cellular pressure meningkat. Tuh. Selain itu, angiotensin 2 juga akan meningkatkan sodium itu hidrogen. Sodium hydrogen exchange, ini juga di ginjal ya. Sodium hydrogen exchange, NaH. So, aku lupa NaHX ini gimana ya. Terus habis itu dia akan intinya sama akan meningkatkan absorpsi sodium, HCl volume terus meningkat lagi. Selain itu dia juga mensimulasi pusat haus gitu. Jadi kita akan ngerasa haus dan kita akan tersimulasi untuk minum. Kemudian akan menimbulkan vasokonstriksi juga sehingga total peripheral resistance-nya akan meningkat. Gitu. Ya bener ya, ini di ginjal ya. Sodium sama hidrogen itu, sebentar aku lupa. Harusnya distal di distal sama di late collecting dot deh pokoknya. Oke, itu nanti bahasanya di faal endokrin. Sekarang kita masuk ke microcirculation. Jadi adalah sirkulasi yang kecil-kecil. Sirkulasi kecil-kecil maksudnya ini adalah kita mempelajari sirkulasi secara kecil gitu ya maksudnya itu. Nah, microcirculation itu prinsipnya mereka belajar ini sih. Kita belajar bagaimana perpindahan cairan dari dan keluar dari kompartemen pembuluh darah itu. Di sini ada namanya starting equation. Now, fluid movement across a capillary wall is driven by the Starling pressures and described by Starling equation as follows. Ini adalah rumusnya. Cuman aku pribadi, kalau misalnya mau menghitung-hitung tuh aku jujur nggak yang sepaku kayak aku inget oh ini Starling equation gitu. Cuman tinggal di logika aja karena ini sebenarnya prinsipnya gampang tuh. Kita hanya perlu menghitung berapa jumlah berapa pressure yang ngedrive cairan itu untuk keluar dan berapa pressure yang ngedrive cairan itu untuk tetap di dalam kompartemen. Hanya tinggal dikurangin aja gitu. Jadi prinsipnya kita yang melakukan penting itu adalah teman-teman harus tahu istilahnya itu. Nah, jadi di sini ada istilah kayak kita beda dulu deh dari rumus ini. JV. JV itu adalah fluid movement. Dinyatakan dalam mililiter per menit. Kemudian KF. KF itu adalah sebuah konstanta, yaitu hydraulic conductance. Ini jujur aku nggak tahu angkanya berapa. Tapi soalnya tuh kayak nanti kalian UAB atau mungkin pas lomba-lomba itu mungkin juga akan ditanya. Aku nggak tahu ya kalau pas lomba-lomba ya. Tapi kalau pas ujiannya mending kalian tahu itu arah keluar, arah ke dalam tuh sama besarnya berapa. Terus habis itu PC, PC. Pokoknya yang C itu kapiler ya. Ini satu tak iya. Jadi saya ini, iya nggak sih ini? Iya, udah sama aja deh. Itu interstitial gitu. Nah, PC, P di sini adalah P itu artinya hydrostatic pressure. Apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang berusaha mendorong
cairan itu untuk keluar dari kompartemen pembuluh darah. Dari kompartemen ya. Karena kompartemennya depends, bisa pembuluh darah maupun interstisial. Kalau PC berarti adalah tekanan hidrostatis yang mendorong plasma atau mendorong cairan dalam darah itu untuk keluar dari pembuluh darah. Sementara PI itu adalah tekanan hidrostatik yang berfungsi untuk mendorong cairan keluar dari interstisial. Berarti kalau keluar dari interstisial, arahnya adalah masuk ke pembuluh darah. Nah, terus habis ini ada P. Ini bacanya P ya harusnya. Aku udah lupa sama ini harusnya P. Nah, P itu adalah tekanan onkotik. Onkotik itu atau nama lainnya osmotik gitu. Nah, tekanan onkotiknya adalah tekanan kebalikannya dari statik ya. Dia untuk mempertahankan cairan agar tetap berada di dalam kompartemen. Berarti kalau capillary oncotic pressure itu adalah tekanan yang berusaha mempertahankan cairan itu untuk tetap di dalam kompartemen pembuluh darah, kompartemen kapiler itu. Sementara tekanan oncotic pressure itu adalah oncotic pressure yang interstitial itu adalah tekanan yang berusaha mempertahankan cairan itu untuk tetap berada di dalam interstitial. Tuh. Nah, di sini ada contohnya. Oh, ini apa ini? Oh ya, oke kita belajar ini dulu. Nah, ini adalah contohnya yang dikasih sama Kusnando. Jadi gini, no pressure filters filtration, oke. Nah, ini katanya dia net filtration, filtrasi ya. Jadi ada istilah filtrasi sama absorpsi juga ya. Jadi kalau filtrasi itu, dia adalah arah cairannya itu keluar dari kapiler gitu. Sementara absorpsi itu adalah arah cairannya masuk ke dalam kapiler. Dan di sini, coba kita hitung. Kalau aku pribadi, saya lebih ngitung arah cairan yang keluar, sama nanti tinggal kurangin sama arah cairan yang ke dalam. Kalau misalnya positif, berarti dia favors filtration. Kalau negatif, berarti dia favors absorption. Jadi kita hitung di sini yang arah keluar berapa? Yang arah keluar itu adalah tekanan hidrostatik kapiler, yaitu PC. Dan di sini PI. PI itu adalah tekanan onkotik interstisial. Kita tinggal kita tambah 30 tambah 33. Oke, kita pakai 33. Positif 33. Pas 33. Terus sekarang tinggal kita kurangin sama arah yang masuk ke dalam kapiler. Arah masuk ke dalam kapiler berarti ada dua tadi. Ada tekanan onkotik interstisial sama tekanan eh onkotik kapiler, sorry. Tekanan onkotik kapiler sama tekanan hidrostatik interstisial. Berarti tinggal kita kurangin tadi 33 ini minus 1 terus ditambah minus 26 gitu. Berarti minus 27. Berarti tinggal kita kurangin aja sebenarnya pasti nggak sampai. Tapi karena di sini intinya kalian dari awal mending udah dihitung aja udah pakai tanda minus plusnya itu untuk mengindikasikan apakah arah caranya keluar atau ke dalam gitu ya. Sebenarnya keluar ke dalam refers to capillary. Karena nanti pakai 33 berarti tinggal kurangin 27 berarti plus 6 lagi. Reverse filtration artinya cairan itu akan cenderung keluar dari capillary. Gitu. Dan ini tinggal kalian tahu aja sebaliknya gitu. Nah, pentingnya di sini adalah ada things secara klinis ya. Jadi nanti teman-teman ada misalnya ada istilah edema gitu. Edema itu bisa terjadi di manapun gitu. Cuma mungkin sejauh ini seringnya terjadi di tubuh atau di ekstremitas gitu ya. Misalnya pada pasien gagal jantung atau ada juga edema pulmo. Ini yang terjadi di paru itu. Nah, intinya edema itu adalah keberadaan cairan yang terlalu berlebih yang ada di interstisial gitu. Berarti dari sini teman-teman bisa menebak bahwa oh mungkin ada kelebihan pressure dari si eh, tekanan hidrostatik kapilernya atau justru mungkin ada kelebihan pressure dari tekanan onkotik di interstisial tuh. Ini adalah tekanan yang membuat cairan di interstisial tuh kebanyakan tuh. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Kalau misalnya peningkatan PC itu ada arterial dilation, venous constriction, increased venous pressure, heart failure, gagal jantung tadi. Di gagal jantung tuh khas banget ya. Di gagal jantung itu biasanya pasiennya itu edema di ekstremitas bawah, di kaki, terus bilateral. Artinya kaki kanan kiri dua-duanya kena. Tuh. Kenapa di kaki? Karena gravitasi. Gitu. Jadi cairan kan tetap ikut gravitasi. Jadi cenderung ngumpul di bawah. Terus ini juga ada contoh-contohnya. Atau bisa juga selain dari pressure ini ada kelainan dari limfatik. Nah, teman-teman tahu kan bahwa sebenarnya cairan dari kapiler itu emang normalnya ada beberapa yang keluar dari kapiler ke interstisial, tapi nanti akan dikembalikan ke dalam sirkulasi vena melalui sistem limfatik itu. Nah, ketika terjadi kerusakan sistem limfatik, berarti kan nanti darahnya tuh tetap bisa keluar dari kapiler, tetap bisa ke interstisial, cuman nggak bisa dibalikin ke limfatik, akhirnya nggak bisa dibalikin ke vena itu. Akhirnya terjadi penumpukan
cairan di interstitial fluid. Nah, ini contohnya apa? Ya udah, udah belajar parasitic infection. Nah, aku lupa. Parasit apa yang menyebabkan edema kaki itu? Wah, kayak aku lupa parasit kok. Oke, kita next aja. Eh, Selanjutnya, setelah belajar sirkulasi, kita akan belajar sirkulasi-sirkulasi spesial. Loh, spesial kenapa? Jujur aku nggak ngerti. Oh ya, ini udah tadi di gambar sebelah. Nah, intinya, spesial sirkulasi aku cuma nyediain saat ini aja, karena buat detailnya, monggo teman-teman baca di textbooknya. Cuman, ini menurut aku udah cukup merangkum dari spesial sirkulasi ini apa aja. Oh ya, mungkin sebelum masuk ke situ, sebenarnya yang nggak aku tulis. Jadi special circulation itu karena sirkulasi-sirkulasi itu mereka punya kontrol sendiri ya, kontrol sendiri terhadap sirkulasi yang ada di sistem itu. Nah, kontrol lokal kontrolnya ini ada tiga mekanisme sebenarnya. Ada mekanisme autoregulasi, aktif hiperemia, sama reaktif hiperemia. Nah, kalau autoregulasi itu sebenarnya istilahnya menggambarkan bagaimana organ itu berusaha mempertahankan constant blood flow despite of change in arterial pressure gitu. Jadi meskipun arterial pressure berubah-ubah, si sistem itu, organ itu tuh punya mekanisme-mekanisme dia sendiri untuk mempertahankan agar blood flow itu tetap konstan gitu. Ada, eh, misalnya local blood flow-nya berkurang sehingga nanti sel-sel pulsis itu akan mengeluarkan vasodilator gitu, sehingga akan menimbulkan vasodilatasi gitu. Nah, itu intinya sel autoregulation. Terus ada istilah aktif hiperemia. Kalau aktif hiperemia itu sebenarnya istilah untuk menggambarkan bahwa blood flow di suatu organ itu akan proporsional dengan metabolic activity-nya. Jadi kalau misalnya metabolic activity-nya tinggi, uh, hiperemia itu apa ya? Intinya darah itu, eh, sistem itu akan berusaha meningkatkan blood flow-nya karena sedang ada aktivitas metabolik yang tinggi gitu. Jadi aku harus menyeimbangkan dengan supply darah yang cukup. Sementara kalau reaktif premia itu sebenarnya lebih ke mirip sama authorization ya sebenarnya. Tapi itu dia lebih menggambarkan situasi di mana terjadi peningkatan blood flow karena adanya penurunan dari blood flow gitu. Jadi eh, peningkatan dari blood flow itu adalah merupakan sebuah reaksi si organ itu terhadap penurunan blood flow ke organ itu sendiri. Tuh. Oke, terus habis itu langsung aja masuk ke beberapa social circulation-nya di sini di sini ya. Di sini ada sirkulasi koroner. Nah, sini local metabolic control itu adalah tiga mekanisme tadi yang udah kita sebutin. Di sini tuh berperan sangat penting tuh. Nah, vasoactive metabolite itu apa? Jadi vasoactive metabolite itu uh, metabolit atau zat-zat kimia ya, bukan zat-zat kimia sih sebenarnya. Pokoknya stimulus yang akan menyebabkan bekerjanya si local metabolic control itu. Nah, kalau di koroner itu mereka nggak terlalu dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Tuh sih. Bentar. Nah, jadi ketika misalnya terjadi hipoksia sama adenosin gitu, hipoksia sama adenosin, misalnya terjadi hipoksia, maka nanti sirkulasi koroner itu akan bereaksi dengan cara apa? Dengan mengkompensasi adanya peningkatan dari sirkulasi koroner itu. Misalnya terjadi hipoksia saat apa? Misalnya terjadi saat lagi olahraga. Itu kan kita sedang memakai oksigen banyak-banyaknya. Oke, terus habis itu langsung ke sirkulasi cerebral. Kalau sirkulasi cerebral itu sirkulasi yang di otak. Dan di sini kalau metabolic control tuh berperan sangat penting gitu. Sebenarnya yang vasoactive metabolites tuh ada banyak ya. Cuman ini tergantung mereka kerjanya di mana gitu. Cuman di cerebral itu agak-agak terbatas karena kan di apa, pembuluh darah yang ada di cerebral itu kan lebih tight ya. Jadi dia nggak mudah dilalui oleh substansi-substansi tertentu itu. Nah, di sini di fase aktif metabolisnya adalah karbon dioksida sama H plus atau ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini mencerminkan pH kan. Jadi kalau misalnya hapusnya banyak kan berarti pH-nya asam, nah dia akan bereaksi gitu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya ada kelebihan karbon dioksida.
terus sama decrease in pH. Berarti kan situasinya kan lagi asam. Lagi asam, maka si sirkulasi cerebral ini akan berusaha meningkatkan blood flow dengan cara apa? Dengan cara vasodilatasi. Dengan tujuan apa? Diharapkan blood flow itu bisa remove ya, menghilang, bukan remove apa ya? Remove excess carbon dioxide itu. Oke, terus misalnya sirkulasi lagi ya. Sini pulmoner dulu aja. Sirkulasi pulmoner itu agak unik ya. Kalau yang lain tadi hipoksia itu kan cenderung akan meningkatkan, pas hipoksia itu akan cenderung membuat vasodilatasi gitu. Tapi justru di pulmoner itu hipoksia akan menginduksi vasokonstriksi gitu. Karena apa? Di pulmoner tuh punya namanya mekanisme shunting gitu. Jadi shunting itu ibaratnya eh kayak kalau shunting itu oke, shunting itu sebenarnya kan di alveoli itu teman-teman pasti ada, di alveoli itu pasti ada gasnya kan. Nah, tapi misalnya alveoli itu ada yang rusak gitu, sehingga dia nggak keisi gas, maka nggak keisi gas kan, maksudnya nggak keisi oksigen. Kalau nggak keisi oksigen, kan lagi hipoksia tuh. Ketika lagi nggak keisi, ketika lagi nggak keisi oksigen itu, maka pembuluh darah itu cenderung akan memprioritaskan alveoli yang punya oksigen gitu, atau yang ventilasinya bagus. Istilahnya itu ventilasi ya. Nah, istilahnya kondisi ini disebut sebagai shunting gitu. Jadi apa, darah tuh mikir kayak ya lebih baik aku memperjuangkan doi. Lebih baik aku memperfusi daerah-daerah yang emang jelas-jelas aku bisa dapetin oksigennya, daripada aku jalan-jalan ke daerah-daerah yang nggak ada oksigennya, buat apa gitu. Akhirnya di sini cenderung pembuluh darah atau kapiler yang ada, yang nempel ya, maksudnya yang dekat sama alveoli yang oksigennya turun itu, maka mereka akan cenderung vasokonstriksi gitu. Makanya di sini disebut vasokonstriksi gitu. Tapi apakah di arteri yang eh arteri yang mensuplai, kapiler yang mensuplai alveoli yang gak ada gangguan itu akan vasodilatasi? Sebenarnya ini nggak dijelasin, tapi hypotesis adalah belum tentu juga. Malah menurutku cenderung enggak, karena kan di situ ya apa ya? Di situ kan kandungan gas di alveoli di situ kan ya tetap tetap aja. Bukan berarti kalau misal alveoli yang satu rusak maka kandungan gasnya itu akan pindah ke alveoli lain, enggak kan? Tuh. Makanya di situ berarti cenderung tetap. Terus habis itu sirkulasi renal. Kalau sirkulasi renal itu pentingnya yang tadi ya. Tadi teman-teman ingat bahwa kalau ada renal perfusi yang berkurang, maka akan menstimulasi juxtaglomerular cells untuk mensekresikan renin gitu. Tapi itu buat RAS. Nah, tapi di sini renal tuh ada regulasi untuk mengatur sirkulasi di dirinya sendiri gitu. Di sini ada istilahnya myogenic sama tubuloglomerular feedback. Nah, sebenarnya kalau tubulo itu kan eh kayak kalau misalnya teman-teman tahu bagian-bagian nefron tuh kan ada tubulus ya, ada tubulus proximal, ada tubulus distal, terus ada glomerulus tuh. Kayak sebenarnya kalau tubuloglomerular feedback itu nggak dijelasin di sini, dijelasin nanti di yang apa sih, bahas tentang renal itu. Tapi kalau misalnya aku nggak salah ya, tubuloglomerular feedback itu misalnya di uh, tubulusnya tubulusnya itu mendetek adanya, aku lupa kan dicek, ntar aku coba cek dulu. Dulu glomerular oh ya, glomerular feedback tuh sebenarnya dia lebih mendeteksi adanya sodium tuh. Sodium kan ada dalam darah tuh. Jadi kalau misalnya di tubulus tuh mereka mendeteksi adanya sodium yang berkurang, tubulus tuh kan urutannya kan glomerulus dulu baru tubulus kan. Jadi kalau misalnya tubulusnya tuh ngerasa ini kok sodiumnya kurang gitu, berarti kan dari awal tuh kayaknya blood flow-nya ada yang kurang, maka glomerulus tuh akan meningkatkan filtrasinya gitu. Itu feedbacknya maksudnya gitu ya. Oke, terus kalau myogenik, aku kurang tahu jujur sebenarnya apa. Cuman pasti dia akan berkaitan dengan vasokonstriksi dan vasodilatasi dari arteri yang memperfusi renal itu sendiri. Terus habis itu ada skeletal muscle circulation. Nah, skeletal muscle circulation ini yang maksudnya agak panjang ya.
Jadi alkohol metabolic control itu sangat berperan penting dalam eh, apa sih? Berperan penting dalam menentukan sirkulasi di skeletal muscle itu sendiri. Gitu. Tapi di sini dia juga eh, simpatisnya itu juga penting ya. Kalau misalnya kita lihat sama yang sebelum-sebelumnya, simpatisnya nggak terlalu main. Tapi di sini dua-duanya main. Jadi kalau metabolic control sama simpatisnya main. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi olahraga, kalau lagi olahraga kan berarti eh, apa sih metabolisme shift juga ke anaerobik. Salah satu eh, hasil buangan dari metabolisme anaerobik itu adalah laktat. Terus habis itu karbon dioksida di dalam blood flow juga meningkat. Terus, nah ya, kondisi aja. Nah, oke. Terus dari dua kondisi itu, berarti kan tubuh teman-teman mendetek ini kok kayaknya terlalu asam ya pembuluh darah, darahnya itu. Akhirnya, kalau misalnya ke lokal metabolic control, maka dia akan mengaktifkan autoregulasi sama aktif sama reaktif hiperemia. Oksigen demand pas lagi olahraga itu kan lagi tinggi-tingginya. Sementara tentu tubuh kita akan berusaha mengimbangi demand tersebut. Akhirnya keluarlah local vasodilator diekspresikan gitu sehingga si pembuluh darah yang ada di muscle itu bisa vasodilatasi gitu untuk meningkatkan oksigen supply-nya itu. Terus habis itu kalau pas lagi istirahat, nah pas lagi istirahat tuh kalau biasanya kita tahu kan kalau lagi istirahat tuh mungkin udah dijelasin semua bahwa kalau lagi istirahat yang main adalah parasimpatis kan, rest and digest itu. Tapi justru di skala muscle tuh yang main adalah simpatis. Nah ini mungkin cukup unik ya. Sini karena di pembuluh darah kan kita tahu bahwa ada reseptor alfa satu. Ketika lagi istirahat, reseptor alfa satu ini justru akan terstimulasi sehingga menginduksi adanya vasokonstriksi. Karena kan berarti pas lagi istirahat kita kan lagi nggak terlalu pakai otot kita kan. Makanya di sini blood flow-nya juga dikurangi gitu. Sementara itu, kalau misal cek cek observation of observers, observation. Oh iya, 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 oke. Jadi ini ada kaitan sama sistem saraf simpatis yang mungkin udah dijelaskan sama Deva juga sebelumnya. Ini kan juga ada beta 2 gitu. Nah, aliran preferensi. Nah, di sini uniknya beta 2 itu kan dia menstimulasi vasodilatasi. Tapi biasanya pas kita lagi istirahat, vasokonstriksi itu tetap mendominasi. Karena apa? Vasokonstriksi itu kan tadi kita tahu bahwa dia diinduksi oleh alfa satu reseptor kan. Alfa satu itu dia lebih sensitif terhadap norepinefrin tuh. Nah, dalam keadaan istirahat justru yang dirilis itu biasanya lebih banyak norepinefrin tuh. Karena epinefrin itu biasanya dirilis oleh si adrenal gland ketika lagi fight or flight response aja, ketika lagi benar-benar exercise itu sehingga yang kalau misalnya nah kayak gitu. Sehingga beta 2 reseptor ini baru akan teraktivasi ketika epinefrinnya itu banyak gitu. Sementara kalau saat lagi istirahat lebih banyak tuh yang norepinefrin gitu. Ya walaupun sebenarnya banyak tuh kan dalam artian sekresinya meningkat ya. Cuman kan tetap ada lah yang bersirkulasi di dalam darah kita. Tuh. Kayak terus habis itu tinggal skin ya. Jadi kalau di kulit ini sebenarnya juga ada kaitannya mirip-mirip sama serum muscle ya tuh. Tapi dia justru yang lebih penting itu adalah kontrol dari simpatisnya. Kalau metabolic kontrolnya nggak terlalu main gitu. Kenapa? Ya sudah dilihat sedemikian gitu kan. Tapi intinya buat yang simpatis itu dia berkaitan erat sama regulasi dari body temperature itu. Mungkin ini juga akan kita bahas nanti ya. Jadi kalau misalnya body temperature-nya itu naik, simpatisnya yang jadi simpatis itu menginervasi ini ya, mengkontrol juga cutaneous blood flow. Nah, ketika blood pressure, body temperature naik, justru hmm, apa sih tadi? Progress sympathetic controlling inhibited. Hmm. Oh iya, simpatisnya itu justru akan terinhibisi karena simpatis di sini dia akan menginduksi vasokonstriksi dari pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang di kulit itu. Ya, berarti kan kalau simpatisnya diinhibisi, berarti pembuluh darahnya kan cenderung vasodilatasi. Nah,
vasodilatasi ini yang menyebabkan blood flow itu mungkin nyampe ke skin, nyampe ke surface of the skin, sehingga panas yang ada di dalam darah itu juga bisa dissipate, dikeluarin juga. Oke, langsung aja, temperature regulation. Jadi temperature regulation berkaitan erat sama tadi skin circulation ya. Intinya, di sini ada dua mekanisme yang mau kita pelajarin. Ada mekanisme yang buat generating heat untuk memproduksi panas atau mengeluarkan panas. Sementara ada mekanisme buat mengeluarkan, sorry, memproduksi panas. Jadi pas kita lagi kedinginan, ketika kita pengen panas. Nah, itu mekanisme ini yang main tuh. Terus ada mekanisme for dissipating heat untuk mengeluarkan panas. Berarti ketika lagi kepanasan. Nah, mekanisme untuk generating heat itu sebenarnya bisa dibagi jadi tiga, yaitu adanya peran lain dari hormon tiroid, terus ada peran dari simpatis, sama shivering. Shivering itu pas kita menggigil ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tubuh kita lagi kepanasan, tiroid hormon itu akan stimulasi untuk dirilis tuh. Nah, tiroid hormon ini kemudian akan melakukan aksi-aksinya. Yang pertama adalah stimulasi dari sodium potasium ATPase, kemudian dia juga akan meningkatkan konsumsi oksigen, kemudian meningkatkan metabolic rate, kemudian juga akan meningkatkan heat production. Nah, simpatisnya mainnya itu di sama tadi yang sesuai dijelasin di skin circulation tadi, dia akan main di alpha 1 receptors di vascular smooth muscle yang ada di kulit, sehingga dia akan menimbulkan uh, vasokonstriksi gitu. Kalau misalnya dia vasokonstriksi, berarti kan blood flow-nya berkurang kan. Akhirnya panas yang ada di darah itu nggak bisa dikeluarin melalui kulit. Tuh. Karena itu dia juga main di lemak coklat ya, brown fat. Jadi di brown fat itu ada beta satu receptors, yang dimana kalau beta satu receptors ini diaktifkan, dia akan meningkatkan metabolic rate dan juga heat production. Terus habis itu shivering. Jadi shivering itu sebenarnya, jadi menggigil itu juga mekanisme fisiologis ya. Intinya gerakan rhythmic contraction of our muscle itu bertujuan untuk, karena kan kalau gerak tuh kan juga pasti akan generate kan, karena di situ pasti juga ada metabolisme yang dilakukan oleh otot kita. Salah satu sistem metabolisme kan juga panas gitu. Jadi dia ada mekanisme untuk memproduksi panas melalui rhythmic contraction of our muscle. Dia mainnya di posterior hypothalamus. Jadi kalau posterior hypothalamusnya distimulasi, maka nanti dia akan mengirim sinyal nih ke dan namanya sel saraf itu jenis yang alfa sama gamma. Alfa gamma ini banyak di skeletal muscle sehingga skeletal muscle kita akan traksi gitu. Nah, kemudian mekanisme for dissipating heat-nya adalah untuk membuang panas. Jadi dibutuhkan kalau tubuh lagi kepanasan. Dan dia kalau yang tadi untuk generating heat dia dikoordinasikan di posterior hypothalamus, kalau ini dia di anterior hypothalamus. Di sini justru dia unik ya, dia sebenarnya juga mensimulasi, tapi juga menginhibisi simpatis itu. Tapi beda gitu, mana yang disimulasi, mana yang diinhibisi gitu. Bentar ya, lagi azan kita break bentar.
Oke, udah. Aku bisa lanjut. Nah, di sini kita review dikit aja tentang ANS yang di kulit. Jadi di kulit kan ada gland, gland itu kelenjar, sama ada pembuluh darah. Nah, untuk pembuluh darah yang di kulit itu diinervasi oleh sistem saraf simpatis, yaitu dengan adanya reseptor alfa 1. Sementara itu, kalau di yang sebenarnya sama-sama alfa, tuh gland yang lainnya sama pilomotor muscle. Pilomotor muscle tuh yang buat ini apa sih? Kalau merinding itu kan rambutnya kan ini kan rambut rambut kulit kan naik. Ya betul. Tapi di sini ada yang dia simpatis tapi dia distimulasi oleh eh, malah justru kayak parasimpatis. Dia reseptornya malah muskarinik tuh. Nah, itu adalah thermoregulatory sweat gland. Jadi kelenjar kelenjar keringat yang berfungsi untuk eh, meregulasi suhu tubuh. Nah, di sini yang diinhibisi itu adalah yang simpatis yang di vascular smooth muscle di skin tuh. Jadi simulasi simpatis itu dikurangi sehingga pembuluh darah akan cenderung vasodilatasi dan adanya greater peningkatan arteriovenous shunting of blood to venous plexus. Jadi plexus venosus itu banyak di uh, permukaan kulit tuh. Jadi darahnya yang awalnya arterinya konstriksi nanti dia akan di-shunt, akan dialihkan ke plexus venosus yang deket di kulit sehingga darah yang angetnya itu bisa di-dissipate gitu. Sementara di sini yang distimulasi itu adalah sympathetic cholinergic. Cholinergic tadi yang muscarinic tuh ya. Di sini yang distimulasi adalah thermoregulatory sweat gland gitu. Sehingga kita berkeringat gitu dia ketika si thermoregulatory sweat gland ini distimulasi itu. Oke, terus ini prinsipnya sama. Kalau tadi kita tahu bahwa blood pressure regulation itu kan intinya untuk memaintain supaya arterial pressure-nya itu tetap di 100 mmHg. Nah, di sini sama, pasti ada set point-nya itu. Nah, temperature regulating center itu adanya di anterior hypothalamus. Jadi anterior hypothalamus itu bisa sense adanya perubahan suhu tubuh melalui reseptor yang di perifer, misalnya di kulit tuh, ini lebih hangat, ini lebih dingin tuh. Maupun dia juga bisa merasakan adanya perubahan di body core temperature. Jadi core, core tuh di tengah-tengah tubuh, tuh. Di pusat pusat generating that heat, pusat regulasi suhu tubuhnya itu, yaitu di anterior hypothalamus, melalui anterior hypothalamus itu sendiri. Nah, kalau misalnya prinsipnya sama banget, jadi kalau misalnya core temperature-nya itu below the set point, maka uh, heat generating sama heat retaining. Heat generating itu mekanisme untuk mengenerate heat, untuk memproduksi heat, dan heat retaining untuk mempertahankan heat, itu akan diaktifasi gitu melalui mekanisme yang tadi udah kita pelajari. Jadi kalau dan sebaliknya kalau misalnya core temperature-nya itu is above di atas set point, maka heat dissipating mechanism-nya akan diaktifasi gitu. Oke, terus di sini ada kelainan. Mulai masuk ke kalau misalnya ada deviate dari physiologic condition, itu adalah kondisi fever atau kita demam. Nah, demam itu sebenarnya disebabkan adanya pirogen. Itu apapun yang dapat menginduksi demam ya. Misal mungkin virus kah atau bakteri kah. Dengan cara apa sih sebenarnya pirogen ini bisa menstimulasi demam dengan cara mengelabui tubuh kita itu. Jadi si anterior hypothalamus itu kan udah terbiasa tuh sama set point tubuh kita. Kalau segini normal nih. Oh, kalau misalnya ya, kalau tubuh normal kita anggapan 36 36,5 ya 37 deh 37 derajat tuh. Oh 37 derajat oke normal ya itu. Tapi karena dia si pirogen ini dia tuh mampu mengelabui si anterior hypothalamus sehingga misalnya suhu tubuh kita biasanya ini 37, si anterior hypothalamus tuh merasa bahwa enggak ini salah ini suhunya tuh kurang tinggi gitu. Jadi akhirnya set pointnya dinaikkan sehingga tubuh kita akan melakukan berbagai mekanisme untuk menaikkan suhu tubuh itu melalui mekanisme yang generating heat gitu. Sehingga suhu tubuh kita itu jadi lebih panas. Karena ada error di situnya, ada error di sensornya itu. Nah, kalau secara seluler, dia disebabkan adanya peningkatan interleukin 1. Nah, interleukin 1 itu bisa mensimulasi anterior hipotalamus untuk memproduksi prostaglandin. Prostaglandin ini sebuah vasodilator itu. Terus, ini mulai masuk sedikit ke farmako. Jadi, di farmako ada sebuah obat namanya aspirin. Tapi ada banyak nanti.
Aspirin itu termasuk golongan cyclooxygenase inhibitor. Jadi cyclooxygenase itu adalah enzim yang berfungsi untuk memproduksi prostaglandin ya. Jadi kalau misalnya produksi prostaglandin dihambat, maka fever juga akan dihambat gitu. Terus habis itu ada disturbance of temperature regulation. Jadi kalau misalnya regulasi temperatur itu terganggu, selain fever itu ada apa lagi sih? Ada heat exhaustion, heat stroke, sama malignant hyperthermia. Jadi kalau heat exhaustion tuh lebih karena kita keringetan berlebihan gitu. Kita kepanasan, normalnya kan tubuh kita akan bereaksi dengan keringetan gitu. Tapi kalau misalnya keringetannya berlebihan, maka cairan dalam tubuh kita juga akan berkurang gitu. Sehingga makanya kalau kepanasan tuh kadang-kadang kita ngerasa aduh kayak mau mau pingsan gitu. Nah, itu sebenarnya lebih karena arterial pressure kita turun tuh. Terus habis itu ada heat stroke. Bedanya sama heat exhaustion, sama heat exhaustion tuh apa? Jadi kalau heat exhaustion tuh mekanisme untuk mengeluarkan panas tuh masih berjalan normal gitu. Tapi kalau di heat stroke tuh enggak gitu. Jadi ada kerusakan dari mekanisme regulasi suhu tubuhnya di sini. Nah, di sini misalnya kalau misalnya kita kepanasan, pasti kan kita keringetan. Tapi di sini contohnya adalah if sweating doesn't occur. Jadi nggak ke keringetan gitu. Jadi panas yang ada dalam tubuh kita tuh tetap bertahan gitu. Harusnya dikeluarin malah tetap dipertahankan gitu. Kan sakit. Kan jadinya kan jadinya makin panas tuh tubuh kita. Makanya di sini uh, istilahnya itu disebut sebagai heat stroke. Terus habis itu ada malignant hyperthermia. Hyperthermia. Nah, di sini malignant hyperthermia itu adalah istilah untuk menggambarkan adanya metabolic rate yang meningkat secara berlebihan, terus oxygen consumption juga, uh, sama increase heat production in skeletal muscle. Jadi pokoknya metabolisme itu berjalan tapi berlebihan gitu. Sehingga kan salah satu produk akhir dari metabolisme adalah panas tuh. Dan di sini panas, panas kan udah panas banget karena metabolisme berlebihan. Tapi di sini heat dissipating, jadi apa tadi mekanisme untuk mengeluarkan panas tuh sebenarnya udah itu masih berjalan. Cuman karena ini produksi panas yang udah berlebihan banget, heat dissipating mekanisme itu nggak bisa catch up gitu, nggak bisa keep pace. Jadinya kita tetap aja ngerasa kepanasan gitu. Kalau misalnya benar-benar berlebihan panas tuh bisa sampai mati. Contohnya adalah inhalasi dari anestetik. Nah, jadi kalau inhalasi dari anestetik tuh aku sempat nyari, nih sebenarnya nggak dijelasin ya di textbooknya. Cuman aku sempat nyari bahwa kenapa sih kok bisa? Karena intinya itu aku nggak tahu mekanisme selulernya gimana. Tapi intinya dia itu si anestetik menyebabkan sarcoplasmic reticulum. Masih ingat sarcoplasmic reticulum tuh storage dari kalsium yang di dalam sel otot ya. Nah itu tuh dia jadi nggak bisa mempertahankan kalsium di dalam gudangnya. Akhirnya kalsiumnya itu keluar dari sarcoplasmic reticulum ke sitosol. Ketika kalsium dari sitosol, maka di situ akan terjadi uh, excitation excitation contraction coupling yang berlebihan sehingga uh, muscle contraction itu sustain. Jadi tetap kita tetap kontraksi gitu. Sehingga di situ terjadilah tadi kan ada increased heat production in skeletal muscle. Gitu. Nah, terus sekarang masuk ke yang terakhir adalah integrative function of the TVS. Aku yakin kalau misalnya teman-teman udah paham konsep sebelumnya, insya Allah yang ini gampang. Jadi itu tinggal kita konsepin aja, oh kalau misalnya di exercise gimana, hemorrhage gimana, terus apa lagi ya, hemorrhage sama satu lagi itu, eh standing, gitu. Orthostatic. Oke, jadi kalau misalnya pas exercise, mungkin sedikit aja ya. Jadi eh, ada exercise tuh kan masing-masing dua hal sebenarnya. Nggak bukan simulasi sih, tapi akan diregulasi melalui dua hal, yaitu secara sentral, bukan nervous tuh, simpatis parasimpatis, sama local response. Local response-nya tadi yang di skeletal muscle itu kayak gimana. Tuh. Kalau sentral pasti simpatisnya akan naik, parasimpatisnya turun. Terus kalau lokal nanti vasodilator metabolize, contohnya tadi apa yang di otot. Nah, di otot ada AKT, terus ada carbon ada adenosin. Tuh sehingga akan menimbulkan vasodilatasi. Sehingga di sini prinsipnya adalah untuk meningkatkan blood flow ke skeletal muscle gitu. Karena kan otak kita lagi kerja nih, maka perfusinya harus dimaksimalkan dengan cara meningkatkan blood flow gitu. Sementara kalau hemorrhage itu di sini ada pengurangan volume yang hemorrhage itu kan perdarahan ya, tapi kayak kayak kamu kecelakaan itu ada terjadi perdarahan itu kan kayak tiba-tiba gitu kan. Dan blood loss-nya tuh besar gitu. Dan di sini sebenarnya hemorrhage itu
bisa aja kita kompensasi atau bisa aja gagal itu. Jadi kalau misalnya berdasarkan kompensasi nanti mean arterial pressure-nya akan kembali ke 100 lagi secara perlahan tuh. Misal dengan obat-obatan nanti teman-teman udah jadi dikasih vasokonstriktor kah atau dikasih eh, cairan dulu. Kalau bisa gagal maka meninggal gitu. Jadi kalau di hemorrhage itu karena ada penurunan dari arterial pressure. Nah, arterial pressure ini akan mengaktifkan baroreceptor reflex, terus RLS juga sama mekanisme awal kapiler. Baroreceptor reflex tadi apa? Akan meningkatkan simpatis. RLS, angiotensin 2-nya naik, atau peripheral resistensinya naik, sirkulasi aldosteronnya naik, sehingga blood volume-nya akan naik. Blood volume naik berkontribusi terhadap arterial pressure yang akan naik juga. Begitu juga dengan kapiler. Kalau di kapiler, dia tadi kalau kita belajar kapiler kan tadi kaitannya sama apa? Osmotik sama hidrostatik kan. Nah, di sini tekanan hidrostatik dari kapiler itu akan berkurang tuh. Sehingga kalau misalnya tekanan hidrostatiknya berkurang, berarti kan plasma darah itu akan cenderung dipertahankan di dalam kapiler dalam kompartemen. Sehingga di sini blood volume juga meningkat, PA-nya, arterial pressure-nya juga akan meningkat. Oke, terus yang terakhir di sini adalah bagaimana sistem kardiovaskular itu bereaksi terhadap standing, berdiri itu. Kalau misalnya tiba-tiba berdiri itu. Jadi ada istilah itu orthostatic hypotension ya. Jadi kalau pas kita dari tidur, terus habis itu bangun, contohnya pas kalian, ini deh, kalian bangun tidur, terus habis itu ngeliat jam, wah udah jam 7 telat kelas nih, kalian pasti kan langsung berdiri. Tapi pas berdiri tuh rasanya kayak ada pusing dikit gitu nggak sih? Terus ngeliang. Nah itu adalah orthostatic hypotension. Karena adanya hipotensi yang berlangsung dari perpindahan posisi itu, dari tidur ke diri. Nah, ketika kita berdiri itu blood blood itu kan cairan kan, cairan pasti dia akan mengikuti gravitasi. Jadi kita berdiri ada terjadi namanya pooling of blood di vein. Jadi bloodnya itu cenderung berkumpul dan berkumpul di vein. Kenapa di vein karena dia komponensinya lebih besar kan. Terus habis itu darah itu cenderung kekumpul di ekstremitas bawah gitu. Jadi ngeliang tuh karena ada yang berkurang, perfusi yang berkurang ke otak gitu. Jadi kita sense merasa ngeliang gitu. Nah di sini karena pooling bloodnya tuh blood itu berkumpul di vena instead of arteries. Di sini berarti ada penurunan dari arterial pressure gitu sehingga akan mengaktifkan baroreceptor reflex. Kalau baroreceptor refleksnya aktif, maka dia akan meningkatkan simpatis alveolnya itu. Kalau arterial pressure-nya turun, firing rate dari carotid sinus sama aortic arch-nya juga akan turun sehingga akan mengaktifkan simpatis dan menimbulkan efek-efek ini itu mulai dari increase in heart rate, contractility, cardiac output, terus arterial contraction, sama venous constriction juga sehingga volume yang di dalam vena itu akan berkurang, itu unsafe volume yang berkurang, terus venous rate-nya akan meningkat. Oke, belum. Ya, jadi di sini ada dua. Jadi dia ada initial response to standing sama ada pas kompensasi. Jadi pas kompensasi itu udah, ya udah tubuh kita sudah sadar itu. Maksudnya udah berusaha memperbaiki kesalahan itu. Langsung saja ke waktu makan. Ini gampang kok. Kalau misalnya dia mau jawab, langsung raise hand aja. Atau langsung on mic. If heart rate is 75 beats per minute, what is the RR interval in units of milliseconds? Tuh. Jadi kalau tanya heart rate itu 75 BPM nih. 75 kali per menit. RR intervalnya berapa? Ada yang tahu? Oke, langsung aja. Jadi kalau ini aku ngitung pakai cara yang itu. Yang kalian ingat HR itu 300 per RR interval. Dari sini kita tahu HR 75. Terus 300 tuh yang apa ya sebuah konstan saya ini. Tapi intinya dia tuh dihitung dari dan segala perhitungannya itu. Nah, di sini yang dicari adalah RR interval. Berarti RR interval tinggal bagi aja 300 bagi 75. RR intervalnya satu RR itu berarti setara dengan 4 kotak besar itu. Kita ingat bahwa satu kotak besar itu 0,2 second, 0,2 detik. Berarti 4 kotak besar 0,8 second. Berarti 800 millisecond jawabannya. Tuh, gampang kan? Gampang. Okay, next. Which portion of the cardiac cycle has the lower ventricular volume? Atrial systole or isovolumetric ventricular resolution? Nah, ini berarti teman-teman harus ingat bahwa gimana sih cardiac cycle tuh normally occurs tuh. Langsung aja kita bahas ke yang di sini. Oke, jadi di sini mulai dari ada atrial systole, terus masuk ke fase
Atrial systole itu akhir dari fase diastole gitu. Dia maksudnya diastole bukan masuk sistole. Terus habis itu masuklah ke sistole. Sistole di sini ada isovolumetric ventricular contraction, rapid ventricular ejection, terus reduced ventricular ejection, terus masuklah ke fase diastole. Fase diastole yang pertama ada isovolumetric ventricular recession, rapid ventricular filling, terus baru reduced ventricular filling atau diastasis, baru diakhiri dengan akhir banget nih ada atrial systole ya. Nah, di sini yang ditanya adalah kita bandingin antara atrial systole sama isovolumetric ventricular recession. Kalau atrial systole itu kan yang A. Yang A ini, yang E ini. Kalau kita lihat dari gambarnya, volumenya lebih rendah yang isovolumetric relaxation. Jadi yang jawabannya ada isovolumetric relaxation itu. Mas, Tapi ini sudah ini ada musolanya. Oh ada. ngambil, boleh off cam dia, mic Bill. Kenapa? Kamu mau Halo? jawab, Nabil? Jawab apa? Sik. Tak lihat, tak lihat. Oh, apa Jas pertanyaannya? Kamu kan kayak gitu sih. Enggak jawab soal berikutnya aja ya. Oh, sumpah. Oh, Enggak. kepencet Jas. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kita tinggal bandingin aja antara atrial systole sama ventricular relaxation itu. Atrial systole dia akan masuk ke fase diastole. Sementara isovolumetric uh, ventricular relaxation masuknya systole. Nah, mungkin teman-teman akan sedikit guys ya. Kalau misalnya ngelihat systole sama diastole aja, mikir pasti pasti lebih banyak yang diastole dong. Berarti ya atrial systole. Enggak. Karena kita harus ingat precisely how each step occurs tuh. Dan di sini atrial systole tuh kan dia ada volume dari di ventrikel tuh, tapi sedang berusaha tapi udah mulai keisi tuh. Dia tuh diastole di akhir, jadi volumenya tuh udah lumayan banyak gitu. Nah, si atrial systole ini cuma nyumbang dikit aja. Mungkin kalau saya sekitar 20% doang gitu. Jadi, eh, di atrial systole tuh volumenya udah banyak dan dia udah siap untuk disistolkan, udah siap untuk diejeksikan tuh. Berarti volume darah yang banyak. Sementara isovolumetric ventricular relaxation itu adalah akhir dari fase sistole. Kalau akhir dari fase sistole berarti volume yang tertinggal di ventricle ya tinggal dikit kan. Berarti ya sih lebih dikit yang isovolumetric uh, isovolumetric ventricular relaxation. Okay, next. In a capillary, if PC is blah 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 blah, blah baca sendiri. Is there net absorption or filtration? Ditanya nanti arah ini yang langsung masuk ke sirkulasi kapiler tadi ya, micro circulation. Maka nanti akan terjadi absorpsi atau filtrasi dan ditanya what is the magnitude of the driving force? Berapa nilainya itu? Nah, buat ini prinsipnya yang tadi ya, hitung yang keluar terus sebenarnya ditambah sih, yang uh, ditambah yang masuk tuh. Tapi dari awal saranku langsung dimasukin aja plusnya berapa, minusnya berapa. Jadi kalau misalnya reverse filtration masukin plusnya berapa, terus reverse absorption berarti masukin aja minusnya berapa. Nah, di sini kita hitung dulu tekanan tekanan yang keluar kompartemen. Ini harusnya PI ya. PI. Gue panggil satu ya sama aja deh. Aduh, kok PI sih? Bentar ya, PC. Oh, P1 ya, P1. Di sini tak buat satu soalnya pi. Nggak bisa ngetik pi yang matematika itu. Nah, ini tekanan keluar kompartemen jadi apa? Ada tekanan hidrostatik kapiler sama tekanan hidrostatik kapiler sama tekanan onkotik di interstisial. Di sini PC-nya itu nilai 35, kapilernya hidrostatik kapiler 35, onkotik interstisialnya 1. Berarti nggak kata berarti plus 36. Ini harusnya tak minusin aja. Terus tekanan masuk kompartemen. Tekanan masuk kompartemen berarti tadi ada apa? Ya, masuk kompartemen berarti ada onkotik dari kapiler sama ada hidrostatik dari interstisial. Kalau tambah 2 terus tinggal kurangin 36 kurangin 27, 9. 9 lagi lebih besar yang mana? Berarti lebih besar yang keluar kompartemen. Berarti yang favors filtration. 12. During which phase of the ventricular action potential, phase 4, phase 0, or phase 4, there's inward current greater than outward current. Nah, ini juga ingat-ingat ya, gambarnya di ventricular ya. Di ventricle, bukan di SA node. Jadi yang lengkap ada 0, 1, 2, 3, 4. 4, 0, 1, 2, 3, sama aja. Langsung kita lihat gambarnya aja. Nah, ini adalah uh, action potensial nih, membran potensial yang di ventricular cell tuh. Nah, di sini ditanya fase 4 atau fase 0 nih yang lebih banyak inward current-nya. Nah, di sini wah keren banget. Kalau misalnya lihat gambar ini sih syukur-syukur aja ya. Di sini sodiumnya masuk
jelas kok. Nah, tapi teman-teman harus ingat aja fase nol itu fase apa, fase 4 itu fase apa. Fase nol itu adalah rapid depolarization gitu. Sementara fase 4 tuh apa ya namanya? Fase 4 tuh pokoknya pas selnya lagi istirahat. Nah, kalau fase nol berarti kan dia lagi rapid depol. Kalau lagi rapid depol berarti dia butuh banyak eh, ion ion positif yang masuk gitu. Berarti di sini bisa teman bayangin bahwa oh pasti di fase nol lebih banyak dong karena dia mau depolarisasi. Pasti dia butuh inward of positive ions yang besar. Sementara kalau fase 4 dia tuh ya biasalah standar-standar aja karena lagi istirahat gitu, lagi nggak mau ngapa-ngapain. Kalau lagi nggak mau ngapa-ngapain berarti normal nih di fase 4 tuh tetap ada potasium yang keluar karena habis dari repolarisasi tadi ya. Repol kan banyak potasium yang keluar tuh. Tapi di fase 4 tuh tetap ada potasium yang keluar, tapi diimbangi dengan sodium sama kalsium yang masuk. Tuh. Apa ya? Fase 4 tuh aromatic interesting membrane potential. Fase 0, saya ulang ya. Fase 0 tadi upstroke atau rapid depolarization. Terus habis itu fase 1 itu initial repolarization, jadi repol awal. Fase 2 plateau. Fase 3 itu repolarisasi yang beneran. Fase 4 baru resting membrane potential. Oke, 15. Among the responses that occur following hemorrhage, which of the following increases? Oke, jadi kalau terjadi hemorrhage, apa nih yang bakal meningkat? Apakah stress volume akan meningkat? Apakah heart rate akan meningkat? Atau mungkin resistensinya, resistensi dari cutaneous vascular base yang di kulit? Atau firing rate dari carotid sinusnya akan meningkat? Atau mungkin angiotensin 2-nya? Atau mungkin beberapa dari ini? Nah, ini balik lagi ke yang barusan kita pelajarin tadi gitu. Jadi yang akan meningkat di sini adalah heart rate-nya. Tentu ya jelas ya, karena hemorrhage ada kehilangan volume darah, itu kita harus kompensasi dengan meningkatkan heart rate dengan harapan cardio output-nya bisa mengimbangi kehilangan darah itu. Terus habis itu ada peningkatan juga resistance dari cutaneous vascular beds itu sendiri. Karena di sini kita nggak ingin darah itu makin gampang keluar. Blood flow-nya tuh makin diperlancar tuh kita gak pengen. Kita pengennya desain aja blood flow-nya biar volume darahnya nggak keluar dengan cara apa? Meningkatkan resistensi dari uh, vaskuler yang ada di ikutan gitu. Terus habis itu meningkatkan level angiotensin 2 dengan harapan apa? Angiotensin 2 nanti dia akan meningkatkan secresi aldosteron dan juga meningkatkan total peripheral resistance. Itu nomor 20. According to the cardiac and vascular function curves, wah ini, an increase in TPR, total peripheral resistance, leads to glomerular venous return and glomerular cardiac output. Ya, jadi kita review lagi, cardiac sama vascular function. Ini yang, wah, menurut aku sangat-sangat konsep banget. Nah, menurutku kita harus recall dulu, kalau aku pribadi ingatnya adalah kalau cardiac function itu kita memikirkan pengaruh dari arterial pressure itu ke depan. Berarti apa? Setelah dari arterial pressure, kita ingat alur dari sirkulasi darah itu gimana sih? Habis dari arterial pressure ke left ventricle, terus habis itu diinjeksikan ke arteri pulmonalis, masuk ke sirkulasi pulmo, terus habis itu dari sirkulasi pulmo, terus habis itu masuk lagi ke jantung melalui pulmonary veins lewat apa? Lewat left atrium, terus ke left ventricle. Nah, terus habis itu dilanjutkan ke sistemik. Berarti di sini meneliti, bukan meneliti ya, menghubungkan pengaruh air pressure dengan cardiac output. Sementara vascular function itu lebih ke pengaruh right atrial pressure ke belakang gitu. Jadi apa sih yang akan terjadi kalau misalnya ada perubahan di right atrial pressure itu berpengaruhnya ke belakang? Misalnya ke belakang tuh ke venous return. Karena sebelum dari atrial pressure, itu kan darahnya itu kan di vena dulu kan, superior vena cava sama inferior vena cava tuh. Jadi lebih pengaruh ke venous return-nya. Nah, di sini kita bayangin kalau misalnya ditanya ada increase in TPR. Oke, jadi kita assess yang di mana dulu ya? Oke, kita assess yang di cardiac function dulu. Kalau misalnya TPR-nya meningkat, berarti kan cardiac output tuh darah tuh kan akan lebih susah keluar dari jantung ke aorta tuh kan. Berarti di sini ada penurunan dari cardiac output. Nah, makanya yang merah itu yang cardiac function ya. Makanya di sini cardiac function-nya shift to the left, turun tuh. Nah, selain itu, increase in TPR itu sekarang kita masuk ke yang uh, vena- vascular function. Kalau vascular function berarti yang warnanya ke venous rhythm ya, yang warna ungu, warna biru di sini. Nah, di sini increase in TPR itu menyebabkan
plus blood uh, TPR-nya naik, itu akan mengakibatkan venous return-nya itu turun pada uh, at a given right atrial pressure itu. Jadi less blood itu volume darah karena apa ya, tekanan itu tinggi di perifer, berarti kan darah yang bisa tertampung di sana kan jadi lebih sedikit kan. Makanya di sini increase in TPR itu akan menyebabkan volume darah yang kembali ke jantung atau venous return itu akan menurun. Makanya di sini dua-duanya cardiac output sama venous return-nya itu akan menurun tuh. Nah, tapi di sini itu yang unik adalah gak ada perubahan dari eh, apa ya? Oke, sip. Tapi di sini yang unik adalah si atrial pressure-nya itu nggak berubah. Jadi atrial pressure-nya itu tetap di sini ya. Semua. Tetap di titik ini. Karena apa? Increase in TPR, kalau TPR naik, berarti kan atrial naik. Tuh. Cardiac output-nya turun. Jadi, less blood, volume darah yang dipompakan ke mana sih? Ke sistemik itu kan juga akan berkurang. Akhirnya banyak darah yang ngumpul di ventricle, sehingga end-diastolic PDV atau end-diastolic volume-nya meningkat, sehingga maka dia volume darahnya bisa backflow ke pulmonary vasculature. Kalau misalnya backflow ke pulmonary vasculature, terus kita runut balik lagi, dia nyambungnya kemana, ke ventricle, runut lagi, kita balik, dia baliknya ke atrium, maka di situ akan terjadi increased area pressure. Tapi area pressure itu juga turun. Karena yang tadi, karena CO turun, maka venous itu juga turun, sehingga decreased area pressure itu. Oke, eh, lanjut ke, ini kayak terakhir deh. Where am I for each item in the following list, give its correct location. Oke, ini tuh intinya aku jujur udah gak paham soal ini, tapi intinya tuh kayak menjelaskan di carotid knot itu ada di mana, beta receptor itu ada di mana, LMS itu ada di istilah mana gitu. Kesal ya ini buat review review pribadi aja. Jadi di carotid knot masih ingat ya ada nih eh, arterial pressure, grafik arterial pressure itu yang ada yang aku use pulse pressure juga di situ. Beta satu reseptor ada di mana kok di jantung di sana sama ventricular muscle. Lmax itu adalah istilah yang tadi di length tension curve yang di sini. Terus habis itu radius to the fourth power. Nah ini rumus apa? Dia rumus masuk ke rumus resistensi itu. Fosfolamban itu adalah sebuah protein yang berfungsi untuk meregulasi kalsium ATPase di sarkoplasmic reticulum tuh. Jadi untuk storage kalsium. Terus habis itu negatif dermotropic effect tuh ada di avenot. Dermotropic tuh conduction velocity ya. Jadi kenapa negatif berarti kan dipelanin. Karena di avenot tuh perlu dipelanin karena itu tadi ya. Nah, supaya ventricular filling-nya tuh bisa terjadi dulu sebelum ventricular ejection tuh. Terus pulse pressure. Pulse pressure itu adalah istilah uh, systolic minus diastolic pressure. Normal automaticity ada di sana. Expression itu ventricle terus phospholipid. Pokoknya teman-teman tahu lah. Ini kayak mengetes kemampuan teman-teman terhadap pengetahuan terhadap istilah-istilah di file CPS ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang mau tanyain lewat chat aja ya. Terus, udah. Makasih banyak, Rek. Mungkin aku kembaliin ke Didin. Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, dan nanti mungkin kalau misalnya baru kepikiran pertanyaan, bisa PC aku atau ke Alfa ya. Nanti aku teruskan ke Zaskia. Oke, mungkin karena acara Srepto dan Sadika Faal pada sore hari sudah selesai, marilah kita tutup pada uh, acara hari ini dengan berdoa sesuai agama dan percayaan masing-masing. Udah dimulai. Amin amin amin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Oke, mungkin untuk acara hari ini bisa diselesaikan dan mungkin semuanya bisa leave Zoom terlebih dahulu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Zaskia.